We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Happy New Year, dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Selamat Natal. Semoga di hari yang suci ini Tuhan memberkahi kita semua dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Saya senang karena belakangan ini tahun demi tahun suara umat Islam di Indonesia yang memberi selamat Natal semakin keras terdengar. Saya dulu dibesarkan dalam tradisi persaudaraan Muslim Kristen yang kuat. Ketika Idul Fitri, saudara-saudara Kristen mengucapkan selamat dan datang bertandang untuk menikmati penganan Lebaran. Ketika Natal, kami yang Muslim juga mengucapkan selamat dan datang berkunjung untuk menikmati suasana penuh kegembiraan. Kerunyaman mulai terjadi sejak 20-30 tahun terakhir. Efek kaum Wahabi Saudi masuk ke Indonesia dan suasana persaudaraan pun terancam. Mengucapkan selamat Natal seolah haram. Umat Kristen dianggap bukan lagi saudara umat Islam. Namun sejak era Jokowi secara perlahan tapi pasti suasana kekeluargaan di masa lalu pun kembali. Tahun ini memang masih ada MUI Sumatera Utara yang mengharamkan pengucapan selamat Natal. Untuk itu mereka bahkan berbohong bahwa MUI pernah mengeluarkan fatwa melarang selamat Natal. Itu sudah langsung direspons MUI Pusat yang menyatakan tak pernah ada fatwa haram selamat Natal. MUI Sulawesi Selatan juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengucapkan selamat Natal. Media massa dan media sosial pun memberitakan tentang bagaimana di berbagai belahan dunia Islam Natal dirayakan bersama. Mudah-mudahan saja kondisi akan terus membaik, menjadi kembali ke masa saat rakyat Indonesia merasa bersaudara dan sekeluarga dengan tidak mempedulikan perbedaan agama. Namun setelah mengatakan itu, kita sadar masih ada ulama-ulama yang ngotot menyerukan pengharaman selamat Natal. Saya ingin bicarakan 3 ulama terkemuka yang pandangannya banyak diikuti. Yang pertama, Adi Hidayat. Ia mengharamkan pengucapan selamat Natal. Kata Adi, dalam ucapan selamat itu ada unsur pengakuan bahwa ada agama lain yang juga benar selain Islam. Padahal, setiap umat Islam harus memiliki keyakinan bahwa agama yang paling benar adalah Islam, kata Adi. Dan karena itulah umat Islam bersyahadat sebagai pengakuannya atas kebenaran Islam. Itu keyakinan standar setiap pemeluk agama, ujarnya. Begitu juga non-muslim punya keyakinan bahwa yang benar adalah agama dia. Karena itu, kata Adi, haram hukumnya mengucapkan selamat Natal karena itu berarti mengakui kebenaran agama orang lain. Aneh orang yang mengaku Islam yang benar tapi mengakui ajaran lain di luar Islam. Dalam hal ini tidak berlaku hukum pluralisme, kata Adi. Tokoh kedua yang ingin saya rujuk adalah Abdul Somad. Menurut Somad, ada prinsip yang bertentangan dengan Al-Quran jika seorang Muslim memberikan ucapan selamat Natal dan Hari Raya agama lain. Kata Somad, jika Muslim memberikan ucapan Natal, maka dia mengakui bahwa Isa anak Tuhan, lahir pada 25 Desember dan meninggal di palang salib, kata Abdul Somad. Padahal menurut akidah Islam katanya, Nabi Isa tidak lahir pada 25 Desember. Somad berteori bahwa dikisahkan saat Maria melahirkan Isa, dia diperintahkan oleh Allah menggoncangkan pangkal pohon kurma dan jatuhlah buah kurma yang setengah matang. Karena cerita itu, Somad menyimpulkan bahwa tidak mungkin Nabi Isa lahir pada Desember karena buah kurma setengah matang itu biasanya ada pada musim panas, sekitar Juli, Agustus, dan bukan pada Desember. Kisah kelahiran Isa pada 25 Desember menurut Somad sebenarnya merujuk pada perayaan kelahiran Dewa Matahari pada zaman Kaisar Konstantin. Menurut Somad lagi, Nabi Isa tidak meninggal di palang salib.
Menurut Islam, sosok yang mati di tiang salib adalah Yudas Iskariot yang berkhianat dan Allah membuat dia menyerupai Isa. Satu lagi tokoh yang mengharamkan ucapan selamat Natal adalah Khalid Basalamah. Pengucapan selamat Natal menurutnya berarti mengakui bahwa Allah mempunyai anak dan itu tidak diakui dalam Islam. Mungkin masih ada banyak tokoh Islam lain yang mengharamkan pengucapan selamat Natal. Namun saya rasa cukuplah saya mengutip 3 tokoh terkenal itu untuk menunjukkan persoalan serius dalam cara berpikir para ulama Islam. Salah satu cacat pikir yang ada di 3 tokoh itu adalah anggapan bahwa kalau umat Islam mengucapkan selamat Natal, maka dia sebenarnya meragukan kebenaran yang diyakininya selama ini. Setiap agama tentu saja tidak sama. Tentu saja agama Islam berbeda dengan agama Kristen. Dan tentu saja umat Islam menganggap ajaran dalam agamanya yang paling benar atau setidaknya lebih benar dari agama lainnya. Umat Islam tentu saja tidak menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tidak mengakui Trinitas, dan tidak menganggap Nabi Isa meninggal di tiang salib. Dan ini sama saja dengan umat Kristen yang tentu saja tidak menganggap Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Al-Quran berisi ayat-ayat Allah. Itu semua sih sangat jelas. Tapi di dalam hidup ini, kita yang berbeda keyakinan hidup bersama-sama. Dalam hidup bermasyarakat inilah kita mengakui bahwa orang bisa saja berbeda keyakinan dan perbedaan keyakinan adalah sesuatu yang seharusnya disyukuri. Tuhan sendiri kan menyatakan bahwa umat manusia diciptakan dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Jadi walaupun seorang umat Islam percaya bahwa agamanya yang paling benar, dia juga diperintahkan untuk mengizinkan umat Kristen beribadat dengan caranya sendiri di gereja. Dalam Islam misalnya ada perintah agar umat Islam tidak merusak gereja. Kalau kita menggunakan logika trio ulama tadi, seharusnya umat Islam tidak mengizinkan gereja berdiri karena di dalam gereja ada ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun kan doktrin itu tidak ada dalam Islam. Artinya di dalam Islam pengakuan atas perbedaan keyakinan itu dihormati. Demikian pula dengan Natal. Ketika umat Islam mengucapkan selamat Natal, itu adalah ungkapan kebahagiaan bahwa saudara-saudaranya yang berbeda agama merayakan hari suci mereka. Ini tidak ada urusannya dengan pengakuan terhadap ketuhanan Isa, Trinitas, dan pensaliban. Saya tidak menganggap Nabi Isa adalah Tuhan, tapi saya menghormati hak saudara Kristen saya untuk menganggap Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan. Di mana letak salahnya? Apalagi mengait-ngaitkan dengan tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember adalah sekedar tanggal yang diputuskan sebagai simbol hari kelahiran Yesus. Apakah itu akurat? Mungkin akurat, mungkin tidak. Penentuan 25 Desember itu adalah hasil konstruksi yang ditetapkan oleh manusia. Dan memang spekulatif, karena di zaman Nabi Isa lahir memang belum ada metode modern penandaan waktu. Tapi itu kan sama saja dengan penentuan hari lahir Nabi Muhammad. Umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Seberapa akurat? Mungkin akurat, mungkin tidak. Karena memang tidak ada metode penghitungan yang sepenuhnya akurat untuk memperkirakan kapan Nabi Muhammad lahir. Semua cuma dikira-kira. Dalam hal ini, kalau kebenaran sejarah hendak dipersoalkan, ada banyak sekali yang bisa ditinjau kembali. Sebagai contoh, saat ini ada sejumlah studi sejarah yang menunjukkan bahwa sebenarnya Ka'bah yang dimaksud dalam sejarah Islam itu sebenarnya bukan bangunan yang ada di Mekah, melainkan di Yordania. Seberapa akurat itu? Ya tidak pasti. Tapi yang ingin saya katakan, kepastian tentang sejarah agama memang sangat terbuka untuk diperdebatkan. Semoga saja cacat pikir seperti yang dilontarkan trio ulama ini perlahan-lahan memudar. Mudah-mudahan ke depan persaudaraan umat Islam dan Kristen akan kembali erat. Akhirul kata, selamat Natal ya buat semua. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika,
skip aja.